teman-teman, kembali lagi bersama saya, Aurelia Edonero. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas 3 poin, yakni yang pertama, bagaimana cara kita menentukan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, bagaimana cara melakukan uji homogenitas. Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan uji chi-square. Nah teman-teman, untuk yang pertama, di sini kita akan melakukan bagaimana cara menentukan tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tabel distribusi frekuensi. Jadi, tabel distribusi frekuensi ialah daftar yang memuat susunan data menurut kategori tertentu atau kelas interval tertentu. Nah teman-teman, ini adalah konsep dasar daripada tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, di sini saya juga telah menyiapkan data dalam bentuk Excel. Seperti yang teman-teman lihat, pada tampilan ini ada merek handphone, warna, dan RAM. Selain itu, terdapat juga kode pada bagian merek handphone, kode pada warna, dan juga kode pada RAM. Untuk pengkodean ini tergantung teman-teman saja. Teman-teman ingin menggunakan kode seperti apa atau dengan angka berapa. Contohnya seperti pada tampilan ini, pada bagian merek HP saya menggunakan kode 1 untuk iPhone, kode 2 untuk Nokia, dan kode 3 untuk Vivo. Demikian juga pada bagian warna, pada warna hitam saya beri kode 1, warna merah saya beri kode 2, dan warna biru saya beri kode 3. Begitupun pada bagian RAM. Jadi, untuk pengkodean ini terserah teman-teman. Teman-teman ingin menggunakan angka seperti apa, atau teman-teman ingin menggunakan angka yang teman-teman sukai. Nah, setelah kita menyiapkan data dalam bentuk Excel, kemudian kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi pertama kita akan buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Setelah dibuka, tampilan akan muncul seperti ini. Jadi arahkan kursor menuju ke pojok kiri bagian bawah, lalu pilih pada variabel view. Oke teman-teman, jika sudah klik di variabel view, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi pada name kita isi singkatan dari merek HP, jadi saya singkat dengan MHP. Kemudian pada warna saya singkat WRN. Lalu yang ketiga ada RAM. Setelah itu teman-teman, kita isi pada bagian label. Untuk label di sini kita isi merek handphone. Kemudian di bagian bawahnya kita isi warna, lalu RAM. Oke teman-teman, setelah itu kita pindah pada kolom values. Nah, kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk value 1, kita beri label iPhone, lalu klik pada Add. Kemudian value 2, kita beri label Nokia. Lalu pada value 3, kita beri label Vivo. Kemudian klik OK. Kemudian pada bagian warna lakukan hal yang sama juga di bagian value. Pada value 1 kita beri label hitam. Kemudian klik add. Lalu value 2 kita beri label merah. Klik add lagi, dan value 3 kita beri label biru. Setelah itu pilih OK. Dan kemudian pada bagian RAM, untuk value 1 kita beri label 4 GB.
Lalu value 2 kita beri label 3GB, dan value 3 kita beri label 2GB. Klik add, lalu pilih OK. Setelah itu arahkan kursor ke bagian align, lalu pilih center. Nah, setelah datanya sudah seperti ini, kita arahkan kursor menuju ke data view di bagian kiri pojok bawah. Klik data view, maka akan muncul seperti ini. Data-data yang ini berarti MHP, berarti merek handphone, kemudian warna, dan RAM. Nah teman-teman, jika sudah sampai pada tahap ini, maka kita harus kembali pada data-data di Excel. Nah, apa yang akan kita lakukan pada langkah ini? Yang harus kita lakukan pada langkah ini ialah kita mengcopy kode-kode yang ada pada Excel, kemudian kita paste pada aplikasi SPSS. Cara melakukannya seperti ini teman-teman. Kita klik, lalu blok pada bagian kode, dan kita copy, kemudian paste pada aplikasi SPSS. Hal seperti ini kita lakukan juga pada warna dan RAM. Jadi kembali lagi ke Excel, kemudian blok, copy, lalu paste pada SPSS. Kita melakukannya secara berturut-turut ya teman-teman. Kemudian blok, copy, lalu kita paste pada SPSS. Nah teman-teman, jika data-datanya sudah kita input seperti ini, langkah selanjutnya yaitu arahkan kursor menuju ke Analyze. Klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Frekuensi. Nah, pada bagian kolom bagian kiri terdapat merek handphone, warna, dan RAM. Untuk itu, yang harus kita lakukan di sini ialah kita memindahkan ketiga data ini ke kolom di bagian kanan yang bertuliskan variable. Klik pada anak panah ini, lakukan pada ketiga data sehingga data ketiga-tiganya pindah ke bagian kolom sebelah kanan. Setelah data-datanya berpindah seperti ini, kita klik OK. Output daripada data-data yang telah kita analisis tadi. Jadi yang pertama pada frekuensi, pada data statistiknya, semua data yang kita masukkan tadi dikatakan valid karena pada merek handphone valid 20, warna 20, dan RAM 20. Sehingga berdasarkan data yang kita masukkan dengan sampel 20-nya dinyatakan valid pada frekuensi statistik. Kemudian pada frekuensi tabel, untuk bagian pertama pada merek handphone, pada merek iPhone mempunyai 6 frekuensi dengan persen 30 dan valid persen 30. Kemudian dengan merek Nokia terdapat 6 frekuensi dengan persen 30% dan valid persen 30. Lalu merek Vivo dengan frekuensi 8 dan persen 40 juga valid persen 40, sehingga menjadi total keseluruhan dari frekuensi 20 dengan persen 100% dan valid persen 100%. Kemudian pada bagian warna, di valid warna hitam dengan frekuensi 8, persen 40 dan valid persen 40. Kemudian pada warna merah terdapat 7 frekuensi dengan 35% dan valid persen 35%. Dan pada warna biru terdapat 5 frekuensi dengan 25% dan valid persen 25, sehingga menjadi total frekuensi 20, persen 100%, dan valid persen 100%. Kemudian pada RAM, pada 4 GB terdapat 9 frekuensi dengan 45% dan valid persen 45.
dan pada 3 GB terdapat 4 frekuensi dengan 20% dan 20 kali persen. Kemudian pada 2 GB terdapat 7 frekuensi dengan 35% dan kali persen 35, sehingga menjadi total 20 frekuensi dan 100% dan juga kali persen 100%. Nah teman-teman, dengan ini cara menentukan tabel distribusi frekuensinya telah kita peroleh outputnya, sehingga video pembelajaran untuk bagaimana cara menentukan tabel distribusi frekuensi berakhir sampai di sini. Untuk itu, semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan uji homogenitas. Seperti biasa, terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu uji homogenitas. Jadi teman-teman, konsep dasarnya uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lainnya, misalnya ANOVA. Dan dasar pengambilan keputusan dalam melakukan uji homogenitas antara lain: jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data dapat dikatakan homogen. Tetapi, jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data dikatakan tidak homogen. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya juga telah menyediakan data dalam bentuk Excel. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada tampilan, di sini ada data hasil belajar matematika. Ada juga kelas IPA, kelas IPS, kode IPA, kode IPS. Dan teman-teman, pada bagian pengkodean ini terserah teman-teman. Teman-teman ingin menggunakan angka seperti apa yang teman-teman sukai. Jadi, seperti tampilan ini, pada kode IPA saya menggunakan kode 1 dan pada kode IPS saya menggunakan kode 2. Selanjutnya, kita beralih ke aplikasi SPSS. Setelah aplikasi dibuka, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik pada variable view di bagian kiri bawah. Setelah itu, pada name, yang pertama kita klik hasil, dan yang di bawah kelas. Kemudian arahkan kursor menuju ke label, lalu hasil. Di sini kita tulis hasil belajar matematika, Kemudian kelas kita tulis kelas siswa, lalu kemudian klik pada kelas. Nah, di sini klik di sebelah kanan kelas siswa. Untuk value pertama atau value 1, kita beri label kelas IPA, lalu klik add, lalu kemudian value 2 kita beri label kelas IPS, lalu klik add dan pilih OK. Dan teman-teman, kemudian pada align kita pilih center. Oke teman-teman, setelah itu arahkan kursor menuju ke data view. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada tampilan ini, di sini terdapat kolom hasil belajar matematika dan kelas siswa. Seperti video-video sebelumnya, kembali lagi kita pada Microsoft Excel. Nah, kenapa kita kembali ke Microsoft Excel? Karena di sini langkah yang harus kita lakukan ialah kita mengcopy data dari data-data di Excel, kemudian akan kita paste pada aplikasi SPSS. Jadi yang pertama, kita copy pada kelas IPA, blok, kemudian copy dan paste pada aplikasi SPSS pada bagian hasil ya teman-teman.
untuk bagian kelasnya. Kemudian kita copy juga di kelas IPS. Copy, kemudian kita paste, lanjut di bagian bawah pada bagian hasil. Seperti ini ya teman-teman, ikuti langkah-langkahnya. Kemudian pada kelas kita akan copy kode-kode di data Excel. Yang pertama kode IPA, kita copy dan paste. Kemudian kita copy juga kode IPS, lalu kemudian kita paste juga pada aplikasi SPSS-nya. Oke teman-teman, setelah kode-kode dan data-datanya kita input, maka langkah selanjutnya yaitu arahkan kursor menuju Analyze, kemudian pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Oke teman-teman, kita menunggu ya. Dan teman-teman, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka hasil belajar akan kita masukkan pada dependent list. Klik pada anak panah. Kemudian untuk kelas siswa akan kita masukkan pada faktor. Oleh karena itu, klik anak panah yang di bagian bawah bagian faktor. Setelah itu, kita klik pada option, lalu pilih homogeneity of variance test. Klik, kemudian continue, lalu klik OK. Nah teman-teman, jadi ini merupakan output daripada data-data yang kita uji homogenitasnya. Sebelum kita mengambil keputusan apakah data-data yang kita uji homogenitasnya merupakan data yang homogen atau tidak, kita lihat kembali dasar pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, di sini dasar pengambilan keputusannya yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan homogen. Tetapi jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data distribusi dapat dikatakan tidak homogen. Untuk itu teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini, signifikan yang kita peroleh ialah 0,859. Berarti signifikan yang diperoleh di sini ialah signifikan lebih besar dari 0,05. Maka data-data yang kita uji homogenitasnya pada aplikasi SPSS kali ini dapat dikatakan data yang homogen. Oke teman-teman, demikian video bagaimana cara kita melakukan uji homogenitas. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas kedua poin sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita menentukan tabel distribusi frekuensi dan bagaimana cara kita melakukan uji homogenitas. Jadi selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita melakukan uji chi-square. Terlebih dahulu kita pahami apa yang menjadi konsep dasar daripada uji chi-square. Jadi uji chi-square atau uji chi-kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Jadi yang menjadi kata kuncinya di sini ialah hubungan antara variabel. Jadi di sini kita akan mencari tahu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain yang terdapat pada baris dan kolom. Jadi untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, di sini saya telah menyediakan contoh kasus yang dapat kita uji dengan menggunakan uji chi-square. Jadi kasusnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pekerjaan. Data yang akan diuji dapat kita lihat pada file Excel. Seperti biasa teman-teman, saya juga sudah menyediakan file dalam bentuk Excel.
Jadi, seperti yang teman-teman lihat di sini ada data jenis kelamin di mana terdapat laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki saya beri kode 1 dan perempuan saya beri kode 2. Kemudian pada pekerjaan ada guru yang saya beri kode 1, perawat kode 2, supir kode 3, dan petani kode 4. Oke teman-teman, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam uji Chi-square menggunakan aplikasi SPSS yaitu yang pertama kita menginput data, kemudian menganalisis, lalu kemudian akan muncul output SPSS-nya. Jadi, jika teman-teman sudah memiliki data pada Excel seperti tampilan di samping kanan ini, maka selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Oke teman-teman, setelah dibuka maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian arahkan kursor menuju kiri bawah, kemudian klik pada variable view. Lalu pada name kita akan isi JK yaitu singkatan dari jenis kelamin, dan PK yaitu singkatan dari pekerjaan. Kemudian yang akan kita isi selanjutnya itu pada bagian label. Pada bagian label kita akan isi jenis kelamin, lalu pada PK kita isi pekerjaan. Kemudian langkah selanjutnya kita beroperasi pada bagian values. Jadi untuk value 1 kita beri label laki-laki, klik add. Lalu value 2 kita beri label perempuan, kemudian pilih OK. Dan pada value bagian kanan pekerjaan di sini untuk value 1 kita beri label guru, value 2 kita beri label perawat, value 3 kita beri label sopir, dan value 4 kita beri label petani. Kemudian lalu klik OK. Dan teman-teman, kemudian pada align kita pilih center. Oke teman-teman, setelah data-data dan tampilannya seperti ini, maka arahkan kursor menuju data view. Klik pada data view, kemudian teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Di sini ada JK yaitu jenis kelamin dan PK yaitu pekerjaan. Jadi di sini kita akan mengcopy data-data dari Excel lalu kita paste pada aplikasi SPSS. Nah, yang harus kita copy di sini yaitu kode, kita blok, kemudian copy dan paste pada SPSS. Hal yang sama juga kita lakukan pada bagian pekerjaan. Kita copy kodenya, kemudian kita paste. Dan teman-teman, jika data-datanya sudah diinput seperti ini, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menganalisis datanya. Arahkan kursor menuju analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih cross tabs. Nah teman-teman, di sini teman-teman akan memahami apa yang menjadi konsep dasarnya, di mana pada bagian ini terdapat row atau baris dan kolom. Seperti halnya pada konsep dasar, seperti pada konsep dasarnya, di sini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada kolom dan baris. Maka di sini kita akan tahu variabel-variabel apakah mempunyai hubungan yang terdapat dalam baris dan kolom. Untuk itu, jenis kelamin akan kita masukkan ke kolom, ke baris row atau baris, dan pekerjaan akan kita masukkan ke kolom. Oke teman-teman, setelah variabel-variabelnya dipindahkan seperti ini, arahkan kursor menuju ke statistik,
lalu pilih chi-square, klik continue, kemudian oke. Nah teman-teman, ini merupakan output daripada data-data yang kita uji chi-square-nya. Sebelum lanjut, saya akan mengingatkan lagi tentang dasar keputusan pengambilan keputusan uji chi-square. Jadi teman-teman, yang menjadi dasar pengambilan keputusan uji chi-square yaitu yang pertama, jika nilai asymmetric lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Tetapi jika nilai asymmetric lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Jadi di sini pada proof steps di sini ada case processing summary. Jadi untuk jenis kelamin dan pekerjaannya dinyatakan valid karena pada bagian valid dengan nominal 20 dan persen 100%, yang berarti data-data yang kita masukkan tadi dengan sampel 20 dimasukkan seluruhnya sehingga tidak ada data yang missing seperti yang teman-teman lihat pada tampilan ini. Kemudian pada cross tabulation atau tabulasi silang, untuk jenis kelamin laki-lakinya terdapat guru 4, perawat 1, supir 1, petani 2, sehingga menjadi total 12. Sedangkan jenis kelamin perempuan yang bekerja sebagai guru 1, perawat 1, supir 1, dan petani 5, sehingga menjadi total 8. Sehingga total dari jenis kelamin dan pekerjaan menjadi 20. Kemudian pada tabel ini ada chi-square test. Nah, ini menjadi tabel yang harusnya diperhatikan khusus karena data-data yang kita uji chi-square-nya hasilnya ada pada bagian ini. Dapat terlihat pada person chi-square. Nah, teman-teman, jadi asymmetric nilai yang kita peroleh di sini adalah 0,161. Jadi, berdasarkan pengambilan keputusan, terlihat nilai asymmetric sebesar 0,161 karena nilai asymmetric 0,161 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pekerjaan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi atau hubungan dengan pekerjaan. Nah, teman-teman, gampang bukan bagaimana cara kita mengoperasikan aplikasi seperti yang teman-teman lihat pada video ini? Sangat gampang bukan bagaimana cara kita mengaplikasikan aplikasi SPSS untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ingin kita uji setiap data-datanya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.